Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Seketika itu juga terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, oma dan opa, bapak ibu, anak-anak, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua baik-baik. Puji Tuhan. Anggota KOR, apa kabar? Seragam hitam putih. Ya. Semalam kita sudah membaca ketiga bacaan suci tadi atau belum? Yang sini sudah belum? Sudah atau belum? Belum. Yang di sini ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang sudah berarti tidak tuli dan tidak bisu. Yang belum masih tuli dan bisu. Dari minggu kemarin kan sudah saya ingatkan. Ya. Berarti yang belum membaca tadi malam masih tuli. Kita hadir untuk meminta berkat Tuhan, memasukkan jari ke telinga kita, biar bisa mendengarkan dengan baik. Kalau kita merenungkan dengan baik, ketiga bacaan suci hari ini, pertama mau mengingatkan kita akan kelemahan dan kerapuhan kita. Yesaya dalam bacaan pertama tadi menyapa kita sebagai orang-orang yang tawar hati, yang bisu, yang tuli, dan yang gagap. Itu kelemahan dan kerapuhan kita. Dan lebih dari itu, Rasul Yakobus dalam bacaan kedua tadi mengingatkan kita, iman kita, seringkali kita memperlakukan sesama itu dengan penuh perbedaan. Kita melihat latar belakang ekonomi seseorang yang baik, yang kaya, yang punya kedudukan di dalam pemerintahan dan lain sebagainya, dihormati oleh kita. Mereka yang lemah, miskin, dan tak berdaya seringkali diabaikan oleh masing-masing kita.
Maka hari ini kita semua datang kepada Tuhan minta supaya disembuhkan oleh Tuhan agar masing-masing kita menjadi pribadi yang sehat secara jasmani maupun rohani. Dengan demikian kita dapat memperlakukan sesama kita dengan baik dan terutama kita tidak tuli terhadap firman Tuhan. Kita tidak buta terhadap segala kebaikan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sepanjang hidup kita hingga saat ini. Dan dengan demikian kita juga mampu menemukan Tuhan di dalam diri sesama yang menderita, yang miskin, yang sakit, para lansia, dan mereka-mereka yang kurang diperhatikan atau kurang diperhitungkan di dalam masyarakat. Kalau kita belajar dari Bapak Paus, berjumpa dengan anak-anak yatim piatu, berjumpa dengan para pengungsi Rohingya dan juga mereka yang terlantar, cacat, difabel dan lain sebagainya. Itu menunjukkan kehadiran Yesus karena Yesus hadir untuk mereka yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Ya. Maka kita semua yang hadir dalam Ekaristi Kudus pagi ini membutuhkan bantuan Yesus atau tidak? Butuh. Supaya apa? Supaya sembuh, terutama sakit rohani. Ya, seringkali kita tidak hanya sakit secara fisik tetapi rohani juga sakit, sehingga kurang menemukan dan melihat kebaikan dan keagungan Tuhan. Semoga lewat ketiga bacaan suci hari ini kita membuka hati dan hidup kita untuk disembuhkan oleh Tuhan, dan Tuhan memampukan kita untuk melihat, memperhatikan dan menaruh belas kasih kepada sesama yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Semoga